Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ijuman Dwi Setengraha. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali, jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajerial, kelas F91 dengan NIM 20156441168. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Subtopiknya yaitu yang pertama, A. Pengertian manajemen dan manajer, B. Tugas-tugas dari seorang manajer, C. Tingkatan manajemen, dan D. Fungsi-fungsi manajemen. Kita mulai dari yang pertama adalah pengertian manajemen dan manajer. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses atau ilmu di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Nah, orang yang melakukan ilmu manajemen ini disebut sebagai manajer, yaitu melakukan proses yang bertugas untuk mengatur suatu proses manajemen. Itu mulai dari perencanaan, pengelolaan, habis itu tujuan, sasaran, hingga penilaian. Manajer ini menitik beratkan pada tanggung jawab tugas, serta membina hubungan harmonis antara semua pihak. Cara memimpin seorang manajer bisa menghasilkan keberhasilan dan perkembangan suatu perusahaan. B. Tugas-tugas seorang manajer. Yang pertama adalah managerial circle. Itu seorang manajer memiliki tugas ikut andil dalam suatu proses yang berawal dari pengambilan keputusan hingga penerimaan laporan. Yang kedua adalah memotivasi. Seorang manajer harus mampu memotivasi serta mendorong bawahannya untuk bekerja dengan giat. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan. Seorang manajer harus bisa memenuhi kebutuhan para bawahannya agar mereka untuk bersedia untuk memikul tanggung jawab. Yang keempat adalah menciptakan kondisi yang positif. Seorang manajer harus mampu menciptakan kondisi atau lingkungan yang baik agar para bawahannya mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan. Yang kelima ada membina. Dalam melakukan pekerjaan, seorang manajer bisa membina bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang keenam adalah membenahi. Seorang manajer bisa membenahi fungsi-fungsi fundamental manajemen yang tidak berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah yang ketujuh adalah membangun hubungan harmonis. Seorang manajer harus bisa mewakili serta membina hubungan harmonis antara pihak luar maupun dengan atasan ataupun anak buahnya atau bawahannya. Yang C, tingkatan manajemen. Kita mulai yang pertama adalah top level manajemen. Manajemen puncak atau top level manajemen adalah tingkatan manajemen paling atas yang memiliki otoritas tertinggi pada suatu organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Mereka ini bekerja secara konseptual dan pemikiran, bukan dengan hal-hal teknis. Contohnya itu seperti CEO, GM atau General Manager, dan Presiden Direksi. Yang kedua adalah middle level of management. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah-tengah hierarki manajemen suatu perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak dan manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Nah, mereka ini bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal-hal teknik. Contohnya itu adalah kepala departemen, manajer cabang, dan junior eksekutif. Yang ketiga adalah first line management. Manajemen dini atau low level management adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam suatu perusahaan. Manajemen pertama ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja operasional. Nah, untuk manajemen lini atau manajemen low level management itu bekerja mengandalkan kemampuan memimpin dan mengawasi kinerja. Contohnya adalah mandor dan supervisor. Fungsi-fungsi manajemen. Ini adalah fungsi-fungsi manajemen, pembagian fungsi manajemen menurut para ahli. Yang pertama adalah dari George Robert Terry, yaitu ada 4: planning, organizing, actuating, dan controlling. Habis itu Liang Li, itu adalah planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. Dari Letter Gulick itu ada 7: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. Yang terakhir ada Dr. S.P. Siagan, planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluating. Namun secara garis besar fungsi manajemen itu ada empat. Yang pertama adalah planning, yaitu menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah organizing atau pembagian tugas dan kegiatan yang dibagikan kepada anggota sesuai dengan keahlian anggota. Yang ketiga adalah controlling, yaitu menilai suatu pekerjaan dalam suatu perusahaan, dan directing, yang terakhir adalah directing, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi para kerja anggotanya. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih fungsi manajemen dari para ahli itu berbeda-beda?
Nah, itu karena yang pertama kompleksnya struktur perusahaan. Jadi perusahaan itu semakin besar, perusahaan itu semakin kompleks dia, fungsi manajemennya. Sementara semakin sederhana suatu perusahaan, maka fungsi manajemennya bisa dibilang general. Yang kedua, tidak adanya persamaan terminologi atau bahasa di antara ratusan pengarang yang menyangkut konsep yang sama. Yang ketiga, banyak para ahli itu mencampur adukan adalah tugas dan fungsi dan proses. Yang keempat, oleh masing-masing pengarang yang lain kurang disajikan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang terakhir, alasan staf manajemen perlu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, setiap manajer harus bisa mengetahui dengan jelas misi atau tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, manajer harus bisa mencari, menempatkan orang-orang yang tepat di setiap jabatannya berdasarkan prinsip right man or the right place. Yang ketiga, organisasi dibutuhkan agar pembagian kerja dilakukan dengan keterampilan dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang keempat, manajer harus bisa mengkoordinasikan semua unsur manajemennya supaya dipergunakan dengan efektif, efisien sehingga produktivitas perusahaan meningkat. Yang kelima, manajemen bisa mengukur pelaksanaan kegiatan kerja. Dan yang terakhir adalah manajemen harus bisa memperbaiki jika terjadi penyimpangan atau deviasi agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk di like karena ini untuk tugas akhir semester. Terima kasih.